Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa bihi nasta'in. Salatan wa salaman ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin. Anzalahu alaihi rabbuhul Qur'anil Karim bilisanin arabiyyin mubin. Allahumma alimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu wa arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ahu. Jamaah salat maghrib yang semoga Allah muliakan, insyaallah kita lanjutkan kembali pada kesempatan hari ini. Kita bermudzakarah kembali, bermajelis ilmu insyaallah. Semoga majelis kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap majelis yang disebutkan ayat-ayat Allah, disebutkan firman-firman Allah, perkataan para nabinya juga, maka Allah memberikan kepadanya malaikat yang akan menurunkan sakinah, tumakninah pada hati-hati orang yang mengikuti majelis tersebut. Maka mudah-mudahan kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bermudzakarah kali ini. Saya awali mungkin dalam pembahasan kita hari ini dengan salah satu perkataan dari Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, di mana Ibnu Mubarak pernah berkata, la yazalu al-mar'u 'aliman ma talaba al-'ilma. La yazalu al-mar'u 'aliman ma talaba al-'ilma. Wa in kana dhanna annahu wa idza dhanna annahu faqad 'alima wa idza dhanna annahu 'aliman faqad jahula. Jadi maksudnya adalah sebuah perkataan dari Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, di mana beliau berkata, barang siapa yang merasa dirinya alim, seorang hamba ketika dia dikatakan seorang yang alim, maka dia akan senantiasa terus menuntut ilmu. Jadi la yazalul mar'u 'aliman ma talabal ilma. Seorang hamba itu akan senantiasa dia disebut seorang yang alim ketika selama hidupnya dia terus menuntut ilmu. Namun ketika dia sudah merasa dirinya adalah orang yang alim, maka disitulah sejatinya dia adalah orang yang jahil atau orang yang bodoh tentang ilmu agama. Maka mudah-mudahan dengan hal ini, karena saya berbicara di hadapan para asatizah, para masyayikh, maka pada kesempatan hari ini kita coba mengulas sedikit pembahasan mengenai fikih yang kemarin sudah dilanjutkan oleh Ustaz Ayub mengenai tayamum. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang ke-6, al-faslus sadis fil mashi 'alal khuffain, yaitu adalah membasuh sepatu. Ya, membasuh sepatu al-khuf ya. Sebenarnya ini al-khuf ini dia bisa kita terjemahkan sepatu, walaupun sebenarnya bukan sepatu, dia adalah sebuah kulit yang dibentuk sedemikian rupa membentuk kaki, di mana ini digunakan oleh orang Arab terdahulu sampai hari ini mungkin juga masih digunakan, yaitu untuk kenyamanan ketika beribadah, di mana terkadang ketika datang musim dingin kita ya tadi merasa kedinginan, dan dingin itu biasanya diawali dari kaki ya, sehingga ada keringanan dari syariat kita dengan menggunakan al-khuf. Dan juga nanti akan ada dalam pembahasan al-khuf ini adalah tentang jabirah ataupun perban ya, di mana kita nanti orang yang sakit mungkin kita juga bisa memahami bagaimana ahkam ataupun hukum-hukum yang berkaitan dengan perban ataupun yang dinamakan dalam bahasa Arab jabirah dan ataupun jabair. Tapi dalam pembahasan kali ini yaqul Syekh rahimahullahu taala wa fihi thalathu mawad. Ada 3 pembahasan yang utama, 3 poin besar yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, fi masyru'iyatil mashi 'alal khuffain. Syariat ketika membicarakan tentang sebuah ahkam maka itu ada sumbernya. Enggak sembarangan ketika kita berbicara tentang sebuah ahkam di dalam ibadah-ibadah kita lakukan. Yang pertama di sini pembahasan mengenai masyru'iyahnya. Bagaimana syariat memberikan dasar kenapa ini diberikan sebuah keringanan bagi kita. Ya, masyru'iyatul mashi 'alal khuffain wa ma fi ma'nahuma minal jawrabain thabitatun bil kitab was sunnah. Jadi ahkam ataupun hukum-hukum yang berkaitan dengan membasuh 2 sepatu ya, membasuh 2 sepatu ini atau yang semakna dengannya, seperti misalkan kaos kaki, maka untuk membasuh kaos kaki ataupun al-khuf ataupun sepatu seperti ini, itu dalilnya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun dari Al-Quran itu berdasarkan dari surat yang sudah pernah kita bahas kemarin, surat Al-Maidah ayat 6 mengenai al-wudu, di mana di dalam salah satu bacaannya
Nah, bacaannya itu adalah wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Kalau di dalam Al-Qur'an yang kita baca sehari-hari itu adalah wa arjulakum dengan fathah. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Nah, ini maksudnya adalah tentang wudu, di mana di situ kita mencuci kaki ya, faghsilu aydiyakum ilal marafiq dan wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Jadi maksudnya adalah di sini menunjukkan makna tentang wudu. Tapi dalam sebuah qiraah yang lain, di sini juga hadir Ustaz Taufik, mungkin Ustaz Taufik juga dari qiraah apa Ustaz kalau misalkan wa arjulikum dengan jar Warash. Nah, jadi dalam qiraah Warash itu disebutkan wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Wa arjulikum di sini berarti dia ataf kepada bi ru'usikum tadi. Bi ru'usikum wa arjulikum dengan kasrah. Karena dia ma'tuf maka di sini termasuk dalam hukum al-mashu alal khuffain, di mana di sini membasuh dua kaki. Seperti itu. Wa amal kitab faqad quri'a qauluhu ta'ala wa arjulikum bil jar atfan ala wamsahu bi ru'usikum. Jadi dia dimaktufkan dalam kalimat wamsahu bi ru'usikum dengan jar. Fadalla ala jawazil mashi. Di sini dibolehkan kita membasuh kedua kaki kita. Makanya termasuk dalam makna yang tersirat dalam surah Al-Maidah ayat 6 ini adalah hukum membasuh dua kaki kita. Nah, nanti lebih jelasnya lagi pada hadis yang akan dijelaskan dalam hadis, seperti hadis yang sering diangkat dalam pembahasan ini adalah hadis dari Al-Mughirah, di mana nanti kita akan bacakan satu persatu. Wa amma sunnah faqad qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawaddaa ahadukum falabisa khuffaihi falyamsah 'alaihima wal yusalli wa la yakhla'uhuma in syaa'a illa min janabah." Hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni. Idza tawaddaa ahadukum, jika di antara salah satu di antara kita berwudu, maka dan ketika itu dia fala bisa khuffaihi menggunakan sepatu ya tadi atau khuf ya. Al khuf ini kalau ada pas ada barang ya cok mungkin ya. Dia bentuknya terbuat dari kulit dan dia melebihi mata kaki. Kalau dulu bentuknya ya nggak seperti sekarang. Sekarang sudah ada bentuk resletingnya, bahkan sekarang ada yang bentuknya seperti PDL ya. Walaupun nanti terkadang agak aneh kalau di Indonesia kita menggunakan khuf karena memang negara kita negara tropis, bukan negara dingin. Ini biasa dipakai untuk yang negara yang tadi ya dingin. Bahkan kalau teman-teman saya yang pernah saya jumpai itu ketika berada di Yaman itu ada yang sebagian mereka yang datang dari negeri Mawara'an Nahar ya, negeri Tajikistan, negeri apa namanya itu yang ada tantannya lah ya. Banyak mereka membawa khuf dari negaranya, di mana khufnya itu seperti sepatu tentara tebal, yang harganya itu sampai ratusan dolar. Luar biasa itu khufnya mereka karena emang digunakan untuk musim dingin biasanya. Dan ini juga mungkin bisa kita terapkan ketika kita mungkin uzur ataupun mungkin kesusahan ketika kita menggunakan air, misalkan dalam keadaan yang sangat dingin di cuaca, mungkin ketika kita mendaki gunung misalkan ya udah kita gunakan hukum yang menjadi rukhsah bagi kita, itu adalah membasuh sepatu. Maksudnya adalah kita menggunakan sepatu ini sebagai ganti nanti kalau kita mau berwudu, kita nggak perlu cuci kaki lagi. Kita cuma cukup membasuhnya saja, membasuh sepatunya langsung. Jadi nggak perlu kita membuka sepatunya, kita cuci, nggak perlu. Karena kan tadi keringanan bagi kita karena kita tadi merasa kedinginan. Maka wa idza tawaddaa ahadukum falabisa khuffai falyamsah 'alaihima walisalli. Jika di antara kita berwudu kemudian dia menggunakan sepatunya, falyamsah 'alaihima, dia cukup membasuhnya saja kemudian dia melaksanakan salat. Wala yakhla'huma, dan enggak perlu dilepas, bisa langsung salat dengan sepatu tersebut, bahkan insya'a illa min janabah, jika dia menghendakinya, kecuali kalau sudah masuk dalam kategori janabah yang mewajibkan mandi, maka batallah semua masah tadi ya, wudunya batal, juga hukum membasuh tadi juga batal, sehingga dia harus mandi. Wa ma fihi min itlaq adami tauqid fa innahu muqayyadun bi hadits tauqid al-ati. Dan juga ini hadisnya hadis yang mutlak ya, secara umum tidak ada pembagian waktunya, nanti insyaallah akan dibahas pada pembahasan hadis berikutnya. Wa amma masyru'iyatul masyi 'alal jabair fa innaha bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil ladzi sujja ra'suhu fa ghassala ra'sahu famat. Adapun dalil yang berkaitan dengan hukum membasuh perban, ini berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW ketika ada salah seorang sahabat, ini mungkin sering kita dengar ya kisahnya, di mana salah seorang sahabat ini berperang, kemudian kepalanya itu kena tebas ya, kalau dalam sebuah riwayat itu dikatakan terbelah ya, jadi terbelah dan dia nggak merasa kesakitan. Kenapa? Karena ya kita juga kalau nggak lihat darahnya, nggak lihat lukanya, mungkin kita
ya nggak terlalu sakit, tapi kalau udah tahu ini baru sakit. Nah, jadi sahabat ini ya ketika kena itu, yang sahabat yang lain melihat itu agak ngeri. Ini kenapa nih kok bisa darah banyak kali? Akhirnya beliau diperintahkan untuk duduk, tidak disuruh berbaring ya. Pada malam hari itu mereka semua beristirahat, para sahabat beristirahat. Kemudian pada malam itu beliau bermimpi basah sehingga dalam keadaan junub. Maka ketika menjelang subuh beliau bangun dan menyampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain, bagaimana ini apa yang bisa antum fatwakan untuk saya mengenai ini? Saya dalam keadaan junub sedangkan saya terluka. Maka para sahabat ketika itu karena memang dasar tidak tahu, langsung mengatakan ya kami nggak tahu kecuali emang harus mandi. Maka ketika itu sahabat ini mandi dan langsung meninggal dunia. Tadi ya mandi di mana lukanya terbuka, kemudian mandi dan sehingga meninggal dunia. Maka hal ini sampailah ketika para sahabat ini pulang kembali ke Madinah, berjumpa dengan Rasulullah agak sedikit geram, bahasanya mungkin agak sedikit marah. Mestinya cukup dengan menutup lukanya saja kemudian dibasuh saja, itu kata Rasulullah SAW. Maka dalam kisah ini menunjukkan bahwasanya ada hadis yang menunjukkan tentang bolehnya kita membasuh perban, di mana Rasulullah SAW berkata, innama kana yakfihi ayyatayammam wa ya'siba ala jurhihi khirqatan thumma yamsaha 'alaiha wa yaghsila sa'ira jasadihi. Semestinya dia itu cukup dengan bertayamum saja, kemudian dia menutup lukanya dengan sedikit kain khirqah, thumma yamsaha 'alaiha, kemudian dibasuhlah kain tersebut, selainnya baru disiram dengan air atau mandi. Maka di perban itu cukup dibasuh saja. Nanti insya Allah kita akan bahas beberapa permasalahan tentang bagaimana ketika kita terluka menggunakan perban dan kita harus berwudu ataupun mandi. Nanti insya Allah akan kita bahas satu persatu. Ini pembahasan pada poin yang pertama tentang masyru'iyahnya, ketentuan dalilnya, kebolehan dari membasuh sepatu atau membasuh al-khuf dan juga membasuh perban. Kemudian kita masuk kepada poin yang kedua, al-madatu tsaniyah fi syurutil mashi. Ada syarat-syaratnya ketika kita ingin membasuh sepatu kita sehingga kita tidak perlu repot untuk melepaskannya. Maka ini ada beberapa syarat. Yang pertama, yushtaratu fil mashi 'alal khuffain wa ma ma'nahuma mayali. Ya, disyaratkan untuk membasuh dua sepatu itu atau sesuatu yang serupa dengan makna al-khuf ataupun sepatu, antara lain adalah yang pertama ayyal basahuma 'ala taharah. Jadi ketika hendak kita mengamalkan al-mashu al khuffain, membasuh dua sepatu ini, kita hendaklah bertaharah dulu. Kita berwudu dulu, kemudian kita pakai sepatunya. Jadi istilahnya ya kita memang harus berdingin-dingin dulu ya. Kita berwudu dulu, kemudian setelah itu baru kita memakai sepatu. Nah, untuk selanjutnya, sholat-sholat berikutnya kita nggak perlu lepas lagi sepatunya. Nah, ini maksudnya dari membasuh al-khuf, dua sepatu, atau membasuh kaos kaki ya. Kalau di dalam pendapat Imam Ahmad ini boleh dimaknai kaos kaki, tapi tentunya juga dengan syarat-syarat. Adapun mazhab-mazhab yang lain tidak seperti itu. Ayal basahuma 'ala taharah liqaulihi alaihi salatu wassalam lil Mughirah bin Syu'bah lamma arada ay yanzi'a khuffain nabi alaihi salatu wassalam liyaghsila rijlaihi fi wudu'ihi. Jadi ketika itu ada seorang sahabat yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah, di mana ini paling sering diangkat dalilnya mengenai al-mashu 'alal khuffain. Al-Mughirah bin Syu'bah ini melayani Nabi ketika Nabi hendak berwudu, beliau sediakan air wudunya. Kemudian ketika Nabi hendak mencuci kakinya, kemudian beliau berkhidmah kepada Nabi, ingin melepaskan sepatu atau al-khuf yang dipakai oleh Nabi. Tapi kata Nabi apa? Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Biarkan aja, karena saya tadi sebelum memakai sepatu ini, memakai khuf ini, saya memakai dalam kondisi taharah. Saya sudah bersuci terlebih dahulu sebelum memakai sepatu ini. Maka ini menunjukkan dalil yang sangat jelas bahwasanya membasuh sepatu tadi itu merupakan bagian dari syariat kita, yang merupakan sebuah keringanan bagi kita. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, ayyakuna satiraini lima halil fardi. Sepatunya itu harus menutupi bagian yang fardu. Maksudnya adalah bagian dari fardu wudu itu adalah mata kaki ke bawah. Jadi sepatu itu harus sepatu yang menutupi mata kaki. Kalau nanti kita bawa ke makna kaos kaki, maka kaos kakinya harus kaos kaki yang tinggi, jangan kaos kaki yang biasa dipakai sekarang yang kelihatan punggung kaki ya, ataupun yang di bawah mata kaki. Maka itu tidak termasuk dalam syarat ini. Jadi harus syaratnya adalah sepatunya itu melewati mata kaki, minimal sampai batas mata kaki. Maka ayyakuna satiraini lima halil
fardhi. Kemudian syarat yang ketiga, ayakuna samikaini wala tabdul basyarah min tahtihima. Sepatu tersebut harus sepatu yang tebal. Ya, kaos kaki, misalkan kita bawa makna kaos kaki, maka kaos kakinya harus kaos kaki yang tebal. Ya, di mana ini disyaratkan dalam kitab yang lain, misalkan kitab seperti kitab Al-Ghayatu wat Taqrib, itu disebutkan harus kuat. Sepatu itu yang enggak mudah sobek, harus kuat untuk dibawa jalan seperti itu. Maka kalau emang ada kaos kaki, maka kaos kaki yang tebal yang bisa layak untuk dipakai untuk jalan. Seperti itu. Sepatu juga sama. Sepatu yang tebal, la tabdul basyarah min tahtihima, tidak kelihatan kulitnya, kulit kita ketika di bawah di bawah sepatu tersebut. Maka sepatunya harus sepatu yang tebal. Yang tadi sepatunya harus melewati mata kaki dan sepatunya harus sepatu yang tebal. Kemudian yang keempat, alla tazida muddatal masih 'alal yaumi wal lailah lil muqim. Ada tauqidnya, ada waktunya, di mana untuk orang yang bermukim, orang yang tidak musafir, tidak dalam keadaan safar, itu 1 hari 1 malam. 1 kali 24 jam kita boleh memakai sepatu, cukup membasuhnya saja, dengan syarat tidak dilepas. Ya, dengan syarat sepatu kita tadi tidak dilepas, maka kita boleh ketika berwudu cukup kita usap aja, kita basuh saja kaki kita, selesai. Kita langsung bisa salat, seperti itu. Wa thalathatu ayyam bilayaliha lil musafir, dan bagi musafir itu adalah 3 hari 3 malam, 3 kali 24 jam. Liqaulihi Aliyin radhiyallahu anhu, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathata ayyamin wa layaliyahunna lil musafir wa yauman wa lailah lil muqim. Ini perkataan dari Ali ketika menjelaskan bagaimana waktu dari al-mashu' al-kufain ini, membasuh 2 sepatu. Maka beliau mengatakan Rasulullah menjadikan waktu bagi orang yang mukim itu 1 kali 24 jam, sehari semalam. Mudahnya waktu kita boleh mengusap. Setelah melewati batas waktu itu, ya kita buka lagi sepatu kita, kita berwudu lagi dari seperti semula. Nah, seperti itu, sehari semalam. Kemudian bagi musafir 3 hari 3 malam. Dan waktu ini itu dihitung dari mulai kita membasuh pertama kali. Jadi kita sudah berwudu pakai sepatu, itu belum dihitung, itu belum dihitung. Ketika kita berhadas buang angin, itu juga belum dihitung. Tapi ketika kita hendak setelah berhadas mau berwudu lagi, ketika kita berwudu, pertama kali kita membasuh sepatu atau membasuh kaos kaki kita, maka disitulah mulai dihitung 1 kali 24 jam. Misalkan kita berangkat ke kantor, sebelum ke kantor kita sudah dalam keadaan berwudu memakai sepatu, sholat zuhur menggunakan sepatu. Sholat zuhur itu misalkan belum berhadas kita masih menggunakan wudhu yang sama, sholat zuhur. Kemudian setelah sholat zuhur kita berhadas. Ketika kita berhadas, kemudian kita menjelang sholat asar, kita akan melakukan al-mashu' al-kufain, membasuh sepatu tadi. Maka hitungannya adalah menjelang sholat asar tadi, ketika pertama kali kita membasuh 2 sepatu. Syarat yang kelima, alla yanzi'ahuma ba'dal masah, yang enggak boleh dilepas. Ya. Syarat yang kelima ini kalau sudah dilepas berarti ya sudah enggak berlaku lagi hukum al-mashu' al-kufain, tidak berlaku lagi hukum membasuh 2 sepatu kita. Jadi kita ya tetap harus mencuci kaki kita. Falau naza'ahuma wajaba 'alaihi ghuslu rijlaihi wa illa batala wudu'uhu. Ya, di sini ada sedikit keterangan di mana kalau kita melepaskannya maka kita wajib untuk mencuci kaki kita, dan di sini dihukumi wudunya batal. Nah, di sini hukum wudu batal ini sebenarnya tidak batal. Kenapa? Karena kita bisa saja melengkapi wudu kita dengan mencuci kaki dengan syarat fatrahnya tidak terlalu lama. Misalkan gini, saya berwudu, kemudian saya memakai sepatu, kemudian tiba-tiba saya harus membuka sepatu ini. Maka hukum membasuh sepatu tadi sudah tidak sah lagi. Tapi saya masih bisa melanjutkan wudu saya dengan syarat fatrohnya waktunya tidak terlalu lama, sehingga ya saya tinggal mencuci kaki maka wudunya tetap sah. Tapi kalau sudah berlalu lama maka ini sudah tidak sah lagi, kita harus mengulangi dari awal lagi. Kemudian syarat yang keenam, wa ammal mas'u 'alal jabirah fala yushtaratu lahu taqaddumut taharah. Adapun perban, nah ini kan berbeda dengan perban. Kalau sepatu tadi kita kan harus taharah dulu, berwudu dulu baru kita pakai sepatu. Sedangkan perban kan enggak tentu. Terkadang kita sedang di kecelakaan, enggak sadar, masuk rumah sakit di perban. Pas bangun sudah ada semen tiba-tiba di tangan, atau mungkin perban dan lain sebagainya, gips gips namanya. Maka dalam hal ini tidak disyaratkan waktu taharah dulu, enggak. Kita dalam keadaan seperti itu, maka wa amal mas'u 'alal jabirah fala yushtaratu lahu taqaddumut taharah. Adapun orang yang menggunakan perban, maka itu syaratnya tidak ada syarat harus taharah dulu.
Wala tauqid, dan juga tidak ada waktu, mau dia sehari mau 3 hari nggak masalah. Apalagi kalau pakai gips itu sampai 3 bulan bahkan. 3 bulan kita nggak bisa kena air tuh di dalam. Kalau kena air malah membusuk, bahaya kan. Nah, maka wala tauqid, tidak ada tauqid di zaman, tidak ada waktu tertentu untuk orang yang menggunakan perban. Cuman di sini disyaratkan saja wa inna ma yushtaratu lahu an takuna ghairu zaidah ala mahalil jurh. Tidak boleh lebih dari lukanya. Misalkan lukanya itu 10 cm tapi diperbannya sampai 40 cm misalkan. Nah, maka ini yang nggak boleh, kecuali memang atas dasar saran dokter, itu lain cerita ya. Misalkan tadi lukanya patah di sini, patah di persendian, di gips, otomatis gipsnya harus panjang supaya supaya bisa nyatu kembali misalkan. Nah, itu saran dokter. Tapi kalau misalkan lukanya hanya 10 cm, kita yang tambahkan sampai 40 cm, maka itu yang tidak dibolehkan. Dan juga boleh ditambahkan pada misalkan ada plesternya. Misalkan luka 10 cm ya, tambahkanlah 2 cm atau 5 cm selanjutnya untuk plesternya, silahkan, itu nggak masalah. Atau mungkin untuk ikatan, ketika kita ikat atau digantung ke leher misalkan, maka ini dibolehkan. Illa bima la budda minhu lirabti, kecuali memang tambahan tersebut untuk diikat, itu dibolehkan. Wa an la tunza'a min makaniha wa an la yabra al jurhu. Jadi juga syaratnya adalah ketika dia nggak dibuka, ya maka berlakulah hukum membasuh ini. Maksudnya bagaimana? Ketika misalkan tadi luka di tangan, maka ketika kita hendak berwudu, kita ya membasahi anggota wudu yang lainnya, maka untuk tangan ini kita cukup membasuhnya saja. Dan kalau membasuh pun dikhawatirkan akan menambah lukanya, maka membasuhnya pun nggak mesti harus basah. Basah sama aja, makin membusuk nanti kan. Maka cukup diusapkan aja di tepi-tepi lukanya juga dibolehkan. Ya, dengan alasan darurah. Karena kenapa? Karena luka tadi kalau memang kita basah sehari 5 kali, ya bisa-bisa nanti bukan sembuh lukanya, malah makin bertambah parah, seperti itu ya. Fa in saqatat aw buri al jurh batala al mashu wa wajaba al ghuslu. Ini dalam keadaan misalkan kita janabah, maka ya kalau sudah dibuka dan lukanya sudah kering, maka kita tetap wajib mandi. Ada beberapa tanbih di sini, ada beberapa keterangan tambahan. Ya juzul mashu 'alal imamah. Nah, ini juga membasuh sorban. Ya karena kan memang pada zaman Nabi itu ya pakai sorban rata-rata, nggak ada songkok nasional kayak gini ya. Semuanya pakai sorban, dan di mana apalagi sorban orang Arab itu, Masya Allah, sudah dililit di kepala masih ada lebih lagi ya. Nah, emang didesain dengan cuaca seperti itu mungkin ya, karena emang panjang, kemudian nanti kalau ada misalkan kabut debu misalkan, atau mungkin ada cuaca ekstrim yang terlalu dingin ya, itu bisa dililit lagi ke leher, ke mulut, segala macam. Memang seperti itu pakaian. Maka dalam hal ini dibolehkan juga kita membasuh sorban kita li darurah bardin aw safar, mungkin karena dingin, karena terlalu dingin, atau karena safar. Maka untuk memudahkan kita, diberikanlah keringanan membasuh imamah, membasuh sorban. Li riwayati Muslim anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawaddaa fi safarihi famasaha bi nasiyatihi wa 'alal imamah. Nabi ketika pernah dalam suatu safar, beliau membasuh ini tempat ubun-ubun ini ya, tempat ubun-ubun anasiyah, membasuh beberapa helai rambut di bagian ubun-ubun, kemudian membasuh imamahnya. Jadi imamahnya diangkat sedikit, kemudian ini dibasuh imamahnya. Dan ini Masya Allah, ini merupakan sebuah keringanan yang sangat efektif untuk kalangan akhwat. Dimana kadang-kadang akhwat kalau berpergian di tempat yang terbuka, kan susah itu untuk harus berwudu secara sempurna, sebagaimana hadis dari Maula Uthman, di mana kalau wudu itu harus membasuh kepala sampai ke kofah. Kofah ini adalah tengkuk terakhir, kemudian dikembalikan lagi. Jadi kalau untuk perempuan di tempat terbuka kan tentunya akan agak susah. Maka dalam hal ini, Masya Allah, keringanan ini sangat berfaedah untuk kalangan akhwat, di mana mereka ketika di tempat terbuka, ya mereka cukup membuka sedikit saja jilbabnya, membasuh rambutnya, kemudian membasuh jilbabnya. Atau mungkin lebih selamat lagi, kalau seperti disarankan oleh para asatizah, itu adalah pergi ke tempat yang ada toiletnya, walaupun mungkin jangan berwudu di atas WC-nya, tapi toilet di sini kan pasti ada pintu. Minimal kita bisa menyempurnakan berwudu ketika ada toilet. Tapi kalau tidak ada toilet, misalkan ketika kita sedang ke kebun binatang misalkan ya, atau mungkin ke taman-taman kota yang nggak ada toiletnya, cuma ada keran satu, maka dalam hal ini akhwat ini sangat berguna keringanan seperti ini ya, yaitu adalah membasuh sorban al-imamah, membasuh nasiyatur ras ataupun ubun-ubun kepala, kemudian kita lanjutkan dengan imamah.
Lakin ma'amasil imamah masha ba'dun nasiyah. Jadi maksudnya apa? Enggak cukup hanya sekedar membasuh sebeberapa helai rambut, tapi juga harus diteruskan dengan al-imamah. Tentunya ini dalam hal ini ada khilaf ya, karena kita sudah bahas khilafnya bagaimana mashu ba'dir ra'si atau mashu kull ra's, membasuh sebagian kepala atau seluruh kepala kita. Kemudian di sini tambahan berikutnya dari Syekh, yaitu adalah la farqa bainar rajuli wal mar'ah fi babi mashil khuffain. Tidak ada bedanya bagi laki-laki maupun perempuan dalam masalah mashul khuffain wal jabair, dan juga masalah perban tadi sama. Laki-laki perempuan berlaku hukum yang sama. Wa ghita'ir ra'si, dan juga berkaitan dengan masalah imamah, masalah sorban, juga berlaku yang sama bagi perempuan. Ya, seperti jilbab misalkan ya, kal imamah wa nahwiha, fama jaza lirrajul jaza lil mar'ati ala haddis sawa. Apapun yang dibolehkan bagi laki-laki, maka ini juga dibolehkan bagi perempuan. Ini sebenarnya sebuah keringanan bagi kita ya. Mungkin dipraktikkan di sini kira-kira. Pakai sepatu semua nanti agak ganjal nanti kalau pakai sepatu sholat ya. Kalau disorotan aja, jadi sorotan bagi orang kan, masuk masjid pakai sepatu gimana gitu kan. Walaupun kami kalau misalkan ketika dulu di Yaman itu sepatu tapi pakai sendal lagi, sepatunya kemudian kita pakai sendal lagi, supaya apa, sepatu tersebut tetap bersih. Kita menggunakan sendal itu untuk berjalan di luar masjid, masuk masjid dengan menggunakan sepatu. Nah, itu ya seperti itu mungkin nggak masalah, cuman ya tetap mungkin jadi sorotan ya, seperti itu. Al-madah, poin yang ketiga yang terakhir ini adalah bagaimana thariqahnya, caranya bagaimana nih, cara membasuhnya itu seperti apa. Ya, kaifiyatul masih 'alal khuffain hiya ayyabul yadaih. Kita basahkan dulu tangan kita, kemudian thumma yad'a batina kaffihi al-yusra tahta aqibil khuf. Kita meletakkan tangan kiri kita di tumit yang bagian belakang. Sebenarnya ini ada dua cara dalam membasuh membasuh sepatu ini, ada dua cara. Yang pertama cara yang lebih lengkap, dalam artian kita menggunakan dua tangan kita, kemudian kita tangan kiri kita letakkan di tumit belakang. Ini anggaplah kaki kita letakkan di tumit belakang, tangan kanan kita letakkan di depan jari jemari kaki kita. Nah, ini tangan kanan seperti ini meletakkan depan jemari, tangan kiri di belakang untuk membasahi tumit dan ke bawah. Nah, dalam hal ini kita tinggal basuh saja ke atas, sekali basuhan itu sudah cukup. Cara yang kedua secara sederhana ya cukup membasuh atasnya saja. Kita membasuh atas kaki kita saja sudah cukup. Maka ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ali radhiyallahu anhu, di mana dalam sebuah hadis Ali mengatakan, "Lau kana ad-din bir-ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'la." Kalau sekiranya agama ini dibangun atas ar-ra'yun ataupun di atas sebuah pikiran atau sebuah akal saja, maka tentunya telapak kaki kita, telapak sepatu itu lebih aula, lebih utama kita bersihkan, kita basuh ya. Makanya dalam hal ini agama cukup menyederhanakannya dengan membasuh atasnya saja sudah cukup. Itu sudah cukup. Maka perkataan Ali ini menunjukkan bahwasanya agama ini ya yang menundukkan akal, bukan akal yang membantah wahyu ataupun agama. Sehingga apapun yang sudah menjadi tatanan dari agama kita ya kita ikuti. Ya, akal kita tetap tunduk kepada wahyu. Ya, seperti misalkan contoh kemarin ketika berwudu ya. Ketika berwudu kita buang angin. Mestinya kan kalau buang angin harusnya kan yang dibasuh itu bukan anggota wudu yang lain. Harusnya kan kita membasuh dubur saja. Tapi kan bukan seperti itu. Karena agama ini tidak mengikuti akal, tapi akallah yang mengikuti agama. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa menjadi sebuah mudzakarah bagi kita bersama, yang dimana nanti terkadang kalau kita mengalami kondisi seperti ini ya kita bisa tahu, oh seperti ini ada rukhsahnya, ada keringanannya, ya sudah kita pakai kaos kaki atau pakai sepatu, dimana dengan memenuhi syarat ya tentunya ya, sehingga kita tetap nyaman untuk beribadah. Ya kadang-kadang mungkin ada perlu diadakan mendaki gunung bareng gitu kan, mendaki gunung ke mana, ke Benar Meriah, mungkin nanti kita akan direpotkan dengan hal-hal yang kita dingin sekali, kita nggak biasa. Maka dalam hal ini kita bisa menggunakan membasuh dua sepatu ini untuk memudahkan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal mashu 'alal jabair, terakhir, catatan terakhir, adapun membasuh perban, fa innahu yabulla yadahu wa yamsahu fawqal jabirah kulluha marrah wahidah. Tadi kalau perban itu dibasuh semuanya kecuali jika ada luka yang masih basah sehingga kalau kena air malah makin parah, maka cukup di tepinya saja. Itu wallahu a'lam bishawab. Oke, itu saja mungkin ikhwah untuk pembahasan malam ini. Mudah-mudahan ada sedikit ilmu yang bermanfaat.
Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.